Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Madani dari PTPN 1 Regional 4 Unit PK Rosila Baru, salah satu peserta PLDP 3 Pendukung Bisnis Angkatan 13. Baiklah, kali ini saya akan coba mempresentasikan terkait manajemen bisnis. Dalam manajemen perkebunan, manajemen bisnis ini mencakup pengelolaan usaha perkebunan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian seluruh proses perkebunan, mulai dari penanaman hingga pasca panen. Manajemen perkebunan juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Di dalam pengendalian manajemen perkebunan, dipergunakan sistem pengendalian perkebunan yang efektif, berupa sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan di suatu perkebunan, baik besar ataupun kecil, istilahnya rakyat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Apa tujuan sistem pengendalian perkebunan? Adalah untuk memastikan tercapainya kinerja yang optimal dalam perkebunan itu, menjaga kualitas produk serta pengoptimalan sumber daya dengan mengurangi risiko yang ada. Usaha PT Perkebunan Nusantara memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Secara ekonomi, perkebunan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, devisa negara, dan lapangan kerja. Secara ekologi, perkebunan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta konservasi tanah dan air, serta menyerap karbon dan produsen oksigen. Fungsi sosial budaya perkebunan meliputi penguatan, perekat, dan pemersatu bangsa. Beberapa contoh tanaman perkebunan yang umum di Indonesia antara lain kelapa sawit, karet, tebu, kopi, dan kita ketahui bahwa usaha perkebunan sudah dilakukan, dan sebagian besar itu dilakukan oleh usaha rakyat. Yang kedua, dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara. Dan yang ketiga, oleh pihak swasta. Hal ini sangat penting, terutama dalam roda perekonomian negara. Pengendalian manajemen perkebunan sebenarnya ditujukan untuk memberikan satu cara atau tools bagi para manajemen puncak khususnya dalam mengambil keputusan, sehingga bisa didapatkan data-data yang akurat, jelas, dan bisa diputuskan dalam waktu secepat-cepat dan seefektif mungkin, efektif dan efisien khususnya ya. Dan dari hasil analisa itu, tools itu akan didapatkan satu kesimpulan atau decision, di mana decision sendiri bisa terbagi menjadi 3 perspektif ya. Yang pertama mungkin yang biasa disebut dengan rational decision making. Ini biasanya sudah jelas tampak dalam tools tersebut, dalam indikator-indikator yang sudah ditargetkan, sehingga dengan jelas dan spesifik manajemen puncak dapat menentukan keputusannya.
Dan yang kedua adalah bounded rationality. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya manajemen memilah-milah masalah-masalah kompleks karena biasanya lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam pengambilan keputusan yang segera. Hal-hal kompleks dengan metode ini itu dihindari dengan tujuan bisa mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah intuitive decision making. Intuitive decision making ini biasa dilakukan oleh manajemen tingkat manajemen puncak, maksudnya yang sudah memiliki dasar-dasar pengalaman terutama. Mereka-mereka yang sudah expert sehingga dalam beberapa indikator-indikator pengamatan individu manajemen puncak sudah bisa melihat, dan hal itulah yang diputuskan dalam proses bisnis yang akan dilakukan. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan ini, semoga bisa mewakili apa yang sudah ditargetkan dalam modul proses bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam plan.